Selamat datang di video pembelajaran kita kali ini. Topik yang akan kita bahas adalah peranan teknologi informasi dalam dunia farmasi. Di era digital seperti sekarang, teknologi informasi tidak hanya digunakan dalam bidang bisnis ataupun komunikasi, tetapi juga berperan besar dalam pelayanan kesehatan, terutama di bidang farmasi. Nah, di video ini kita akan membahas 3 hal yang utama. Dan yang pertama, ada manajemen data obat dan pasien. Yang kedua, ada e-health dan aplikasi mobile. Yang ketiga, ada sistem pendukung keputusan klinis. Ketiga hal ini sangat penting karena berhubungan langsung dengan kualitas, pelayanan obat, dan keselamatan pasien. Yuk kita mulai dari yang pertama. Materi yang pertama yaitu manajemen data obat dan pasien. Bayangkan sebuah rumah sakit atau apotek tanpa adanya sistem komputer atau teknologi digital. Setiap kali pasien datang, petugas harus menulis resep secara manual di kertas, menghitung stok obat satu persatu dan rak, lalu mencatat riwayat pasien di buku besar. Proses ini tidak hanya memakan waktu lama, tetapi juga berpotensi menimbulkan banyak kesalahan. Misalnya, salah menulis dosis, tertukar nama pasien, atau keliru membaca tulisan resep dokter. Selain itu, ketika data pasien atau stok obat perlu dicari kembali, tenaga farmasi harus membuka lembaran catatan lama yang bisa saja rusak, hilang, atau sulit ditemukan. Nah, disinilah manajemen data obat dan pasien berbasis teknologi informasi memainkan peran yang sangat penting. Teknologi informasi mengubah cara rumah sakit dan apotek mengelola data pasien lebih modern, cepat, dan akurat. Manajemen data obat mencakup seluruh aktivitas pencatatan, penyimpanan, dan pemantauan informasi tentang obat-obatan yang digunakan, mulai dari nama dan jenis obat, dosis yang tersedia, bentuk sediaan, tanggal kadaluarsa, efek samping, hingga potensial interaksi dengan obat lain. Dengan sistem berbasis komputer, apoteker dapat memantau stok obat secara real time. Artinya, jumlah ketersediaan obat di gudang akan otomatis berkurang setiap kali ada transaksi, dan sistem akan memberi peringatan ketika stok menipis. Hal ini sangat membantu agar tidak terjadi kehabisan obat penting atau penumpukan obat yang sudah mendekati masa kadaluarsa. Sementara itu, manajemen data pasien berfungsi untuk menyimpan seluruh riwayat medis pasien dalam bentuk digital. Data ini bisa mencakup identitas pasien, hasil laboratorium, catatan alergi, diagnosa dokter, hingga terapi obat yang sedang dijalani. Sistem yang terintegrasi memungkinkan dokter, apoteker, dan tenaga kesehatan lain mengakses informasi tersebut dengan mudah dan aman. Sebagai contoh, ketika dokter menulis resep digital untuk pasien, sistem akan otomatis mendeteksi apakah pasien tersebut memiliki alergi terhadap obat tertentu. Jika iya, muncul peringatan di layar agar dokter segera mengganti resepnya. Atau jika obat yang diresepkan sedang kosong di apotek, sistem akan memberikan notifikasi dan menyarankan alternatif obat dengan kandungan yang sama. Dengan begitu, resiko kesalahan dalam pemberian obat dapat ditekan seminimal mungkin. Manfaat penerapan sistem ini sangat besar. Beberapa di antaranya adalah yaitu menghemat waktu pelayanan karena proses input data dan pencarian informasi menjadi lebih cepat, mempercepat proses pemberian obat kepada pasien, menjamin ketepatan dosis, dan menghindari duplikat resep, serta menjaga keamanan dan kerahasiaan data pasien agar tidak disalahgunakan. Selain itu, sistem manajemen data ini juga membantu dalam pengambilan keputusan farmasi. Misalnya, apoteker dapat melihat tren penggunaan obat dalam periode tertentu untuk menentukan kebutuhan stok obat berikutnya, atau mendeteksi pola efek samping yang muncul dari obat tertentu di beberapa pasien. Data yang dikumpulkan ini dapat menjadi dasar dalam evaluasi mutu pelayanan farmasi. Di banyak rumah sakit modern, sistem manajemen data obat dan pasien bahkan sudah terhubung ke database nasional atau cloud server. Artinya, ketika pasien pindah rumah sakit atau berpindah dokter, seluruh data medisnya tetap bisa diakses oleh tenaga kesehatan lain tanpa harus mengulang pemeriksaan dari awal.
alat dan aplikasi mobil dalam dunia farmasi. Istilah AHAT berasal dari kata electronic health yang berarti pemanfaatan teknologi digital untuk mendukung, meningkatkan, dan memperluas layanan kesehatan. AHAT bukan hanya tentang menggunakan komputer atau internet, tetapi juga tentang bagaimana teknologi membantu tenaga kesehatan dan masyarakat berinteraksi secara lebih cepat, aman, dan efisien. Salah satu bentuk paling nyata dari e-health adalah penggunaan aplikasi kesehatan berbasis mobil. Di era sekarang, hampir semua orang memiliki smartphone, dan inilah yang membuka peluang besar bagi pengembangan layanan farmasi digital. Melalui aplikasi kesehatan, masyarakat bisa mengakses berbagai layanan hanya dengan beberapa ketukan jari tanpa harus datang langsung ke rumah sakit atau apoteker. Ada berbagai jenis aplikasi AHAT yang berkembang pesat, antara lain: 1. Aplikasi pemesanan obat online yang memungkinkan pasien membeli obat dengan resep digital dan dikirim langsung ke rumah. 2. Aplikasi pengingat minum obat yang membantu pasien mengkonsumsi obat tepat waktu sesuai jadwal terapi. 3. Aplikasi konsultasi daring di mana pasien bisa berkomunikasi langsung dengan dokter atau apoteker tanpa harus bertatap muka. 4. Aplikasi penentuan kesehatan yang dapat merekam data seperti tekanan darah, kadar gula, detak jantung, hingga aktivitas fisik secara real time. Sebagai contoh, bayangkan seorang pasien hipertensi melalui aplikasi di ponselnya, ia dapat mencatat tekanan darah setiap hari. Data tersebut akan otomatis tersimpan di sistem dan dapat diakses oleh apoteker atau dokter. Jika tekanan darah pasien meningkat secara signifikan, tenaga medis bisa langsung memberikan saran, menyesuaikan dosis obat, atau bahkan mengubah jenis terapi tanpa harus menunggu kunjungan berikutnya. Dengan cara ini, pengobatan menjadi lebih responsif dan terkontrol. Bagi tenaga farmasi, keberadaan AHAT membawa manfaat luar biasa. Apoteker kini dapat menentukan kepatuhan pasien terhadap terapi obat, mencatat adherence, memastikan pasien tidak lupa minum obat, serta memberikan edukasi kesehatan melalui pesan digital atau video singkat. Selain itu, apoteker juga dapat menyebarkan informasi obat terbaru seperti peringatan efek samping, interaksi obat, atau informasi rel obat tertentu dengan sangat cepat dan luas. Teknologi ini juga memberikan solusi bagi masyarakat di daerah terpencil yang sulit menjangkau fasilitas kesehatan. Lewat AHAT, mereka tetap bisa mendapatkan layanan farmasi yang berkualitas tanpa harus menempuh perjalanan jauh. Pasien cukup berkonsultasi secara online, mengirimkan resep digital, lalu obat akan dikirim melalui layanan logistik yang terhubung dengan apoteker terdekat. Selanjutnya yaitu ada topik yang ketiga, yaitu sistem pendukung keputusan klinis atau Clinical Decision Support System, CDSS. Apa sih itu CDSS? CDSS adalah sebuah sistem berbasis komputer yang dirancang untuk membantu tenaga kesehatan, termasuk dokter, apoteker, dan perawat dalam mengambil keputusan klinis yang tepat, cepat, dan berbasis bukti ilmiah, atau biasa disebut dengan evidence-based. CDSS merupakan bagian integral dari sistem informasi kesehatan modern, terutama ketika diintegrasikan dengan Electronic Health Record atau EHR atau rekam medis elektronik. Contohnya begini, saat dokter memasukkan resep ke sistem, CDSS dapat otomatis mendeteksi apakah obat yang diresepkan memiliki interaksi berbahaya dengan obat lain yang sedang dikonsumsi oleh pasien atau tidak. Sistem juga bisa memberikan peringatan apabila dosis yang dimasukkan terlalu tinggi atau tidak sesuai dengan usia dan kondisi pasien. CDSS dapat memperingatkan bahwa pasien yang sedang mengonsumsi warfarin tidak seharusnya diberi obat antiinflamasi non-steroid
atau NSAID tertentu karena meningkatkan risiko perdarahan. Sistem juga bisa mendeteksi jika dosis amoksisilin yang diresepkan melebihi batas maksimum berdasarkan usia dan berat badan pasien anak. Selain itu, CDSS dapat merekomendasikan terapi berdasarkan panduan klinis terbaru atau algoritma pengobatan berbasis bukti, seperti rekomendasi antibiotik yang sesuai dengan pola resistensi lokal. Selain itu, CDSS dapat memberikan rekomendasi terapi terbaik berdasarkan pedoman klinis terbaru dan hasil laboratorium pasien. Semuanya dilakukan secara cepat dan berbasis data ilmiah, evidence-based. Ada beberapa keunggulan dari sistem ini. Yang pertama, mengurangi risiko kesalahan pemberian obat. Yang kedua, meningkatkan keselamatan pasien. Yang ketiga, membantu dokter dan apoteker membuat keputusan yang lebih akurat. Dan yang keempat, yaitu memastikan terapi yang diberikan benar-benar sesuai kebutuhan pasien. Nah, penerapan CDSS merupakan bukti nyata kemajuan teknologi kecerdasan buatan atau biasa kita sebut IA dalam bidang pelayanan kesehatan dan farmasi modern. Dengan menggabungkan analisis data pasien, algoritma kecerdasan buatan, serta panduan medis terkini, CDSS membantu memastikan setiap keputusan klinis yang diambil bersifat tepat, personal, dan berbasis bukti ilmiah. Nah, melalui penggunaan CDSS, tenaga kesehatan tidak lagi hanya bergantung pada pengalaman pribadi, tetapi juga memperoleh dukungan dari sistem cerdas yang mampu memproses informasi secara cepat dan akurat. Hal ini pada akhirnya akan meningkatkan mutu pelayanan, keselamatan pasien, dan efisiensi dalam praktik klinis di era digital saat ini. Dengan CDSS, tenaga kesehatan tidak lagi hanya mengandalkan pengalaman pribadi, tetapi juga dibantu oleh analisis data otomatis dan panduan ilmiah terkini. Inilah bentuk nyata penerapan kecerdasan buatan dalam pelayanan farmasi modern. Nah, teman-teman, dari semua penjelasan tadi, kita bisa menyimpulkan bahwa teknologi informasi memiliki peran yang sangat besar dalam dunia farmasi. Mulai dari manajemen data obat dan pasien yang memastikan semua informasi tersimpan dengan aman dan mudah diakses, hingga e-health dan aplikasi mobile yang mempermudah masyarakat mendapatkan layanan kesehatan kapan saja dan di mana saja, serta CDSS yang membantu tenaga medis dalam mengambil keputusan yang lebih cepat dan tepat. Semua inovasi ini bertujuan untuk meningkatkan mutu pelayanan, efisiensi kerja, dan keselamatan pasien. Jadi, sebagai calon tenaga farmasi di masa depan, kita harus siap beradaptasi dengan perkembangan teknologi. Karena dunia farmasi kini bukan hanya tentang obat, tapi juga tentang data, digitalisasi, dan inovasi. Terima kasih sudah menonton video ini, semoga bermanfaat dan menambah wawasan untuk kalian semua. Sampai jumpa di video pembelajaran berikutnya.